untuk dianalisis itu sama ya, seperti itu. Tapi ini kalau T-dependent ini ada keterkaitan ya antara kondisi yang satu dengan kondisi berikutnya, gitu ya. Ini untuk yang dependent t-test ya. Ya, jadi untuk pedoman ya penggunaan dari pair t-test ini ya, untuk dependent t-test ini ya, peneliti nanti akan menguji sebuah hipotesis ya, komparatif dari dua sampel ya secara berpasangan ya. Jadi ini nanti sampling ya. Jadi kalau Anda misalnya melakukan penelitian ya menggunakan ini, nanti yang digunakan adalah apa istilahnya, jumlah populasinya ya, jumlah populasinya sama, cuma nanti ketika dilakukan pengukuran variabel itu diukur pada waktu yang berbeda ya. Jadi nanti kondisinya saling berkaitan satu sama lain ya, seperti itu. Ya, sampel diambil secara random ya, kemudian datanya berskala interval atau rasio, data terdistribusi secara normal, kemudian jumlah datanya kecil ya, lebih kecil dari 30 ya, di mana ini standar deviasinya tidak diketahui. Jika jumlah data lebih dari 30 dan standar deviasi diketahui, maka pakai uji Z ya. Kemudian bentuk desain penelitiannya ini one group only before ya, and after design ya. Jadi untuk desain penelitiannya ini seperti ini ya. Jadi hanya satu kelompok ya, sebelum maupun sesudah, karena ini adalah nanti akan diuji dengan dependent t-test ya. Ini penelitian yang saya kira paling mudah, misalnya kalau Anda ingin meneliti misalnya tentang apa misalnya ya, pengaruh suatu obat tertentu ya, obat pelangsing atau mungkin obat penurun kolesterol ya, Anda misalnya ujikan ya, misalnya pada populasi 50, kemudian nanti ketika Anda sampling ya secara acak, nanti Anda pilih berapa, misalnya Anda pilih 25 sampel ya untuk dianalisis. Tapi sebelumnya mungkin Anda sudah mengecek dulu misalnya kadar kolesterolnya berapa, kadar glukosanya berapa, atau variabel yang lainnya ya seperti apa. Jadi kondisi awalnya diketahui, kemudian setelah itu diberikan suatu penanganan dengan menggunakan bahan-bahan tertentu atau mungkin bahan obat, kemudian untuk durasi waktu tertentu yang berkaitan dengan waktu para obat itu nanti dilakukan pengukuran kembali ya. Jadi ini namanya yang tadi ya, desain penelitiannya one group only before and after design ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini akan cocok ya model-model dependentitas ini untuk riset-riset yang berkaitan dengan pengembangan pemanfaatan suatu bahan ya. Bahan itu macam-macam ya, bisa obat ya, kemudian bisa apa istilahnya feed aditif, bisa feed suplemen, bisa mineral, bisa apa misalnya produk-produk turunan ya dari karbohidrat, atau mungkin juga ramuan organik ternak, formula-formula gizi dan sebagainya ya, yang nanti kaitannya dengan peningkatan status kesehatan ya, baik pada hewan uji maupun pada manusia ya. Jadi untuk apa istilahnya desain ya, desain penelitian one group only before and after design ini nanti bisa diuji dengan dependent t-test ya, seperti itu. Jadi nanti untuk riset-riset di dunia farmasi dan sebagainya ya,
seperti ini juga bisa, walaupun juga bisa dilaksanakan dengan rancangan acak lengkap ya, bisa faktorial atau faktor tunggal, nanti ada kontrol positif, kontrol negatif ya, kemudian nanti ada pembandingnya, kemudian juga ada bahan yang diujikan. Jadi nanti akan bisa melihat seperti itu ya. Tapi biasanya kalau lebih cepat ya bisa menggunakan desain yang one group only before and after ini ya. Nanti diuji dengan dependency test ya, seperti itu. Ya, ini contoh kasusnya ya. Ini contoh kasusnya. Ini seorang tenaga kesehatan ya mengatakan bahwa terapi akupunktur dapat menurunkan berat badan pasien ya. Ini terapi tusuk jarum ya untuk men-trigger ya, men-trigger apa ini, kalau akupunktur itu berarti bagian afektor dari saraf ya. Jadi reseptor dari saraf ini di-trigger yang nanti akan memicu terjadinya transmisi ya, perubahan muatan listrik di sepanjang serabut saraf sensoris yang nanti akan tentunya akan men-trigger ya dari interneuron yang ada di sistem saraf pusat, kemudian dilanjutkan nanti di sistem saraf motoris ya, kemudian nanti berakhir pada baik organ efektor yang dikoordinasi oleh saraf somatis seperti skeletal muscle atau organ efektor yang dikoordinasi ya aktivitasnya oleh saraf otonom ya, seperti sel kelenjar, jaringan adiposa, kemudian aktivitas otot jantung maupun aktivitas otot polos, dan semuanya itu terkait dengan organ-organ visceral yang ada di dalam tubuh ya, nanti kaitannya dengan kesehatan. Jadi kalau seorang biologiwan sudah harus bisa berpikir ke arah sana. Apakah bisa bahwa terapi men-trigger reseptor ya, bagian afferent dari sistem saraf itu nanti akan bisa memperbaiki status kesehatan hewan atau memperbaiki status kesehatan manusia. Ya, ini mungkin perlu diteliti ya, variabel-variabel yang akan diamati seperti apa. Ya, jadi misalnya seorang peneliti di bidang kesehatan ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan ya berat badan pasien sebelum dan sesudah terapi akupunktur ya. Ini makanya nanti uji yang digunakan adalah dependent test ya, seperti itu. Jadi ini masih ada keterkaitan ya, desain populasinya ya hanya satu populasi, kemudian nanti dilakukan sampling ya, seperti itu terhadap populasi tersebut. Ya, kemudian hipotesisnya untuk H0 ya, H0 ini tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan yang signifikan pada berat badan pasien antara sebelum dan sesudah terapi akupunktur ya, ini H0 ya. Mohon dicermati pada meeting chat ya, sudah saya akan mulai. Ya, silahkan dicermati pada meeting chat. Sudah akan saya kirim, silahkan untuk mulai absen ya. Ya, sudah bisa dilihat ya. Sudah bisa dilihat. Halo. Bisa Pak. Oke. Ya, kemudian Hano kalau di apa istilahnya diberikan rumusnya ya seperti itu ya. Untuk rumus hipotesis Hano ya. Ya, taraf signifikansinya ya, taraf ujinya 5% atau 0,05 ya, seperti itu. Jadi ini apa istilahnya kesalahan yang bisa ditolerir ini hanya maksimal 5% ya. Kalau pada uji 1% ya hanya 1%. Ya, sehingga ini kalau taraf ujinya 5% atau 1%, ya maka taraf kepercayaannya ya 95% atau 99%. Tentunya ini harus diperhatikan betul tentang apa istilahnya keragaman ya, keragaman itu baik yang bersumber dari lingkungan pada hewan uji maupun pada saat pengukuran variabel penelitian. Jadi ini semuanya harus
harus diperhatikan ya, unit-unit percobaannya, ya, hewan ujinya, alat yang digunakan, pengondisian lingkungan ini semuanya harus dikondisikan dengan baik supaya sumber keragamannya bisa dieliminasi atau diperkecil sehingga betul-betul hanya pengaruh faktor perlakuan nanti yang akan memberikan pengaruh terhadap variabel yang diamati ya, seperti itu. Ya, ini untuk contoh ya penyajian data ya, contoh ini hanya contoh saja ya tentang responden pada penelitian ya. Ini diketahui sebanyak 10 pasien ya, 10 pasien ini tentunya dipilih secara acak. Dari 10 pasien ini dari populasi yang ada ya. Kalau misalnya total populasi pasiennya ada 50, maka ini nanti bisa diambil ya, diambil secara acak ya, diambil sampling 10 ya untuk mengetahui pengaruh perlakuan tertentu terhadap variabel yang akan diamati ya. Kemudian akan diperoleh suatu nilai, suatu data baik sebelum dan sesudah terapi akupunktur. Datanya ya seperti ini ya. Jadi 7751 dan sebagainya. Ini data apa tadi? Data berat badan atau data apa? Ya, data yang berkaitan dengan berat badan ya, berat badan pasien setelah terapi. Oh, ternyata secara umum itu setelah mengalami terapi akupunktur, setelah dengan jumlah frekuensi tertentu dan durasi waktu tertentu, ini ternyata berat badannya menurun. Nah, ini tentunya juga apa istilahnya, pasiennya harus diupayakan ya, sumber keragaman pada pasiennya harus rendah. Ya, pasiennya misalnya jenis kelaminnya perempuan semua ya. Tergantung ya, nanti tergantung pada bahan yang diuji ya. Kalau bahan yang diuji nanti tidak membedakan antara jenis kelamin, tidak masalah. Tapi kalau nanti bahan uji nanti memang pengaruhnya itu berbeda pada jenis kelamin ya, ya tentunya harus diperhatikan ya untuk sumber-sumber keragaman. Jadi untuk mengidentifikasi sumber keragaman itu harus tahu ya, harus tahu tentang perlakuan yang akan diberikan dan pengaruh perlakuan pada objek yang akan diberi perlakuan ini yang perlu dicermati. Tapi kalau dari data ini sudah bisa dilihat bahwa terapi akupunktur dengan frekuensi tertentu dan selama waktu tertentu ini memberikan pengaruh terhadap penurunan bobot badan. Ya, jadi tapi ini harus dulu ya, harus diuji dulu ya tentang nilainya. Hitungnya harus diuji dulu ya. Dengan rumus seperti ini ya. Jadi dengan keterangan juga sudah jelas di sini ya. Nanti baru nilai-nilai yang masuk yang ada itu nanti dimasukkan ya satu persatu dalam rumus ini sehingga nanti akan diperoleh nilai T hitung ya. Baru nanti nilai T hitung di cross checkkan dengan nilai T tabel ya, tergantung nanti pada taraf uji berapa, jumlah sampel yang diambil itu berapa, nanti akan bisa diperoleh T tabel, nanti baru dibandingkan dengan T hitung, nilainya lebih besar atau lebih kecil ya. Saya kira banyak bisa dicari untuk tabel di tabel. Kemarin untuk teknik pencariannya saya kira juga sudah saya sampaikan di pertemuan yang sebelumnya ya, seperti itu. Ya, hasil perhitungan dengan menggunakan MS Excel adalah sebagai berikut. Ya, ini harus latihan ya, harus latihan. Ya, kalau biasanya di SPSS kemungkinan juga ada kalau tidak salah, karena saya sudah lama tidak menggunakan SPSS ya. Tapi sebetulnya intinya ya, ketika Anda sudah melakukan penghitungan T-hitung, kemudian Anda sudah mengetahui T-tabel, itu secara otomatis Anda sudah bisa itu sudah merupakan jawaban dari suatu hipotesis yang dibuat ya, dan tentunya nanti itu akan membantu di dalam pengambilan keputusan ya atas hasil analisa yang sudah dilakukan ya, seperti itu. Ya, ini ya. Kemudian teknik statistiknya seperti ini. Ini tadi pada taraf signifikansi 5%,
0,05 ya, kemudian nanti di sini keputusannya adalah H0-nya ditolak ya. Ketika H0-nya ditolak ya dari hasil perhitungan dengan menggunakan MS Excel ya untuk uji min 2 sampel ya berpasangan yang dependen, ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebelum dan sesudah terapi akupunktur ini tidak sama ya, tidak sama. Ini maksudnya adalah bahwa T hitungnya lebih besar ya, T hitungnya lebih besar daripada T tabel ya, seperti itu. Ya. Ya, sehingga H0 ini menyatakan bahwa sehingga ini kesimpulannya dari hasil ini hipotesis yang sudah dirumuskan dapat dinyatakan ini ya, bahwa ada perbedaan ya, berarti ada perbedaan yang signifikan ya antara hasil pemberian terapi akupunktur terhadap berat badan pasien di klinik yang ini merupakan tempat berobatnya pasien ya, seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya adalah pemberian terapi akupunktur kepada pasien dapat menurunkan bobot badan ya, seperti itu. Ya. Ya, kemudian nanti akan ada rekomendasi bahwa program penurunan berat badan melalui terapi akupunktur perlu diterapkan sebagai sarana layanan kesehatan. Jadi ini pengambilan keputusan ya, ini metode apa ini? Metode apa istilahnya ya? Metode penarikan kesimpulan itu dari yang khusus ke yang umum ya. Kalau membuat latar belakang itu dari yang umum ke yang khusus ya. Makanya ini harus diperhatikan. Ketika Anda dalam suatu penelitian nanti membuat latar belakang, maka nanti cara berpikir Anda adalah sistematikanya itu dari yang umum ke yang khusus ya, yang umum atau yang khusus, sehingga nanti menukik ya, semakin spesifik ya. Jadi misalnya Anda mau memberikan perlakuan apa ya, di dalamnya ada senyawa bioaktif apa, fungsinya apa, targetnya pada organ apa ya, seperti itu. Ya, itu dalam membuat apa istilahnya latar belakang. Tapi kalau nanti dalam membuat kesimpulan ya arahnya sudah umum ya, arahnya sudah umum. Jadi nanti kesimpulan itu bahwa misalnya apa, kalau di sini terapi akupunktur pada pasien ini dapat menurunkan bobot badan, atau mungkin nanti arahnya adalah terapi akupunktur dapat menurunkan bobot badan dan diterapkan sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat. Ya, jadi metodenya seperti itu. Ya, saya kira untuk kuliah hari ini ya, saya kira seperti itu. Saya tidak bisa berpanjang lebar karena saya harus segera masuk ke ruang MS Team lain ya, karena sudah menunggu apa istilahnya Mbak Abigail ini dari Papua ya, ingin ujian sidang tugas akhir ya. Kemarin hari Senin gagal dan harus apa istilahnya ditunda ya pada hari ini ya, karena hari Senin ada kendala jaringan ya dari Papua ya. Kasihan juga ya, di sana tidak ada yang membantu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya perlu cross check terlebih dahulu ya, dari jumlah ini kok ada masalah ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya Pak. Ya. Oh iya. Ini baru 53, siapa yang belum? Halo, assalamualaikum. Pak, itu Adelita Pratiwi kesulitan absen, Pak. Iya, siapa namanya? Adelita Pratiwi, Pak. Oke, sebentar saya absen dulu. Sebastian Aditya Putraji. Nggak respon ya. Adelita Pratiwi. Hadir, Pak. Oke, Ameliana Yasmin. Amelia Yasmin. Nggak hadir ya.
Kalau nggak hadir lewat loh. Kalau saya sudah living jangan anu ya. Resika Hafiza, Wiyana, Humam Mutawakil. Humam pindah, Pak. Oh iya. Raicika. Sudah lewat ya, nggak ada respon. Muhammad Esna ini. Pak. Hadir, Pak. Tan David Christian. Lewat. Dani Atul Munfaridah. Hadir, Pak. Amira Salsabila Kurniawan. Amira Salsabila Kurniawan. Kalau nggak respon, ya sudah. Retno Robiatu Adawi ya. Hadir, Pak. Tadi kesulitan absen. Oh ya, oke. Baru 59, tinggal 66. Sebastian. Amelia Yasmin. Iya, Pak. Hadir, Pak. Oh, ya, tadi kok nggak respon ya. Raicika Hafidza Adwiana. Tidak ada. Huma Mutawakil. Tidak ada. Tan David Christian. Tidak ada. Amira Salsabila Kurniawan. Tidak ada ya. Tidak. Berarti yang tidak hadir, yang pindah 1, yang tidak hadir 4. Ya, mungkin kuliah pada hari ini saya akhiri ya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.